Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih lihat hasil perekaman data olahraga menggunakan smartwatch dari Advan. Advan yang terbaru ya. Ini dia, Advan SR. Smartwatch ini dibanderol di harga 400 ribuan dan banyak yang tertarik. Viewsnya juga lumayan bagus ya di channel ini. Karena harga 400.000 itu kebanyakan ya masih pakai TFT atau bodinya masih plastik. Tapi Advan SR ini dia panelnya udah pakai AMOLED dan metal frame atau zinc alloy lah. Jadi untuk build quality dan kualitas layarnya udah sangat-sangat bagus untuk harga 400.000. Ya, siapa yang nggak tergiur smartwatch harga 400.000 dari brand lokal, kemudian garansinya cukup jelas tertera di situ. Yap, udah saya pastikan lagi Advan itu berani ngecover 12 bulan untuk masa garansinya. Fitur-fitur kebugarannya juga lengkap seperti heart rate monitoring, SpO2, sleep tracker, dan yang lainnya. Untuk kepanjangan sebuah smartphone juga udah sangat proper. Misalkan untuk baca pesan WA, baca pesan SMS biasa, atau bahkan Bluetooth call dan juga WhatsApp call kalau ternyata kamu HP-nya pakai Samsung. Nah, gimana bagi kalian yang memang pengen beli Advan SR ini untuk kebutuhan olahraga? Di video review kemarin kita udah bahas jenis olahraga dukungnya memang udah sangat banyak. Tapi yang jadi poin minusnya bagi kalian para pelari, Advan SR ini belum ada mode interval. Selain itu juga di data laporannya itu tidak ada running pace. Jadi itu sangat disayangkan. Kemudian Advan SR juga belum built-in GPS, itu sangat wajar mengingat harganya yang cuma 400 ribuan. Dan gimana sih data laporan olahraga menggunakan Advan SR? Apakah untuk heart rate sensornya bagus atau bohongan karena harganya yang murah? Pertama, apakah bisa lari menggunakan Advan SR ini tanpa bawa HP? Kalau pertanyaan bisa atau enggak, jawabannya ya bisa. Tapi karena smartwatch ini belum built-in GPS, jadi data jarak yang direkam oleh smartwatchnya itu bakalan kacau alias tidak akurat. Kalau data jarak yang direkam itu udah gak akurat, ya yang lainnya pun gak bakalan akurat. Misalkan data pace, data cadence, data panjang langkah, dan yang lain-lain. Kecuali data heart rate, karena itu independen ya. Jadi kalau kita cek di sini, Advan mencatat total jarak 3,2 km. Sedangkan di Coros yang menggunakan GPS ini yang akurat tentunya ya 2,69 km. Dan sepengalaman saya semua smartwatch atau smartband yang tanpa built-in GPS kita bawa olahraga tanpa bawa HP itu rekamannya selalu jauh berbeda dengan yang ber-GPS. Nah, untuk catatan latihan di smartwatchnya itu di sini ada durasi, kemudian langkah total, kemudian total kalori, average detak jantung, dan juga total jarak. Jadi seperti yang tadi saya singgung di awal, di Advan SR ini tidak ada data pace-nya. Nah, sekarang kita cari tahu nih apakah heart rate sensor di Advan SR ini beneran atau bohongan. Kalau beneran sebagus apa? Bagus atau jelek? Kalau kita lihat dari data laporan olahraga di sini, memang heart rate-nya itu bekerja dengan baik ya. Jadi dari awal itu dari bawah kemudian naik, dan saya tes memang selama olahraga itu berhenti, jalan, kemudian lari lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan Coros Pace Pro, di sini rata-ratanya lumayan beda jauh ya. Di Coros tercatat average heart rate-nya itu 156, sedangkan di Advan average-nya 149. Jadi ada perbedaan 7 BPM ya untuk average-nya. Tapi sayangnya di aplikasi David untuk Advan SR ini nggak bisa ngasih lihat nih heart rate tertingginya berapa. Ini yang disayangkan ya dari Advan SR yang menggunakan aplikasi David. Ya memang untuk aplikasi David ini laporan data olahraganya seminim itu. Tapi di aplikasi David ini untuk laporan pace-nya ada. Di smartwatch-nya tadi nggak ada, di aplikasi David-nya ada. Nah, bisa kamu lihat nih perbedaan yang sangat jomplang antara rekaman pace dari Coros Pace Pro dan juga Advan SR yang tadi tanpa menggunakan GPS. Jadi kalau jaraknya udah ngaco, ya pace-nya pun bakal ngaco.
Di Coros tercatat pace-nya cuma 9 menit, sedangkan di Advan tercatat sampai 7 menit. Yaitu akibat dari perbedaan jarak, sedangkan waktu latihannya sama. Dari data yang tadi kita lihat bareng-bareng, saya sendiri sih berkesimpulan heart rate sensor yang ada di Advan SR ini real, bukan fake sensor. Tapi kualitasnya memang masih sangat kurang. Perbedaannya yang cukup jauh, ya, bisa sampai 7 BPM di rata-rata. Oke, terima kasih bagi yang udah nyimak video tes sensor untuk Advan SR ini sampai selesai. Kalau kamu punya pengalaman berbeda, ya boleh banget share pengalamannya di kolom komentar. Rizal Wajib pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.